Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ayu Nur Azizah, Dina Hairana, Nur Isma Arini Putri, dan Arina Husnul Korina akan membawakan materi mengenai application control atau pengendalian aplikasi. Nah, sebelum membahas mengenai apa-apa saja yang ada dalam pengendalian aplikasi, ada baiknya untuk mengenal apa itu pengendalian aplikasi atau application control. Jadi, application control atau pengendalian aplikasi ini adalah sebuah sistem pengendalian internal pada sistem informasi berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan aplikasi tertentu. Karena setiap aplikasi memiliki karakteristik dan kebutuhan pengendalian yang berbeda-beda. Nah, adapun pengendalian aplikasi terdiri dari pengendalian batas-batas atau boundary control, pengendalian input atau input control, pengendalian proses atau processing control, pengendalian komunikasi aplikasi atau communication control, pengendalian database atau database control, dan yang terakhir adalah pengendalian output atau output control. Jadi, pengendalian aplikasi ini akan dibahas satu persatu, dimulai dari pengendalian batas-batas atau boundary control. Selanjutnya, boundary control atau pengendalian batas-batas. Pengendalian batas-batas atau boundary control ini adalah interface antara users dengan sistem berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, tujuan utama boundary controls adalah antara lain yang pertama, untuk mengenal identitas dan otentik atau tidaknya pemakai sistem. Artinya, suatu sistem yang didesain dengan baik seharusnya dapat mengidentifikasi dengan tepat siapa user tersebut dan apakah identitas diri yang dipakainya otentik. Yang kedua, untuk menjaga agar sumber daya sistem informasi digunakan oleh user dengan cara yang telah ditetapkan. Contoh dari boundary control ini yaitu otoritas akses ke sistem aplikasi dan identitas dan otentisitas pengguna. Selanjutnya, pengendalian masukan atau input control. Pengendalian masukan dirancang dengan tujuan untuk mendapat keyakinan bahwa data transaksi input adalah valid, lengkap, serta bebas dari kesalahan dan penyalahgunaan. Input control ini merupakan pengendalian aplikasi yang penting karena input yang salah akan menyebabkan output yang juga akan keliru. Mekanisme masukan data input ke sistem dapat dikategorikan ke dalam dua cara, yaitu batch system atau delayed processing system dan online transaction processing system. Pada batch system ini, data diolah dengan satuan kelompok dokumen dan delayed processing system atau pengolahan bersifat tertunda. Contoh pengendalian input dalam sistem batch yaitu data capturing, batch data preparation, batch data entry, dan validation. Yang kedua yaitu online transaction processing system. Pada sistem tersebut, data masukan di-entry dengan workstation atau terminal atau jenis input device seperti ATM. Meskipun online, tetapi biasanya online dikaitkan dengan real-time system. Artinya, updating data di komputer bersamaan dengan terjadinya transaksi. Contoh dari pengendalian ini yaitu otoritas dan validasi masukan, transmisi dan prosesi data, serta penanganan kesalahan. Dan yang ketiga adalah mengenai communication control. Manajemen komunikasi bisa diartikan sebagai suatu perencanaan yang sistematis, penerapan, pemantauan, serta revisi dari seluruh saluran komunikasi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dan juga antar organisasi yang mencakup organisasi, serta penyebaran instruksi pada komunikasi baru yang tersambung dengan jaringan, organisasi, atau suatu teknologi komunikasi. Jadi pengertian dari manajemen komunikasi ini adalah
cara setiap individu dalam mengelola proses komunikasi yang berhubungan dengan pihak lain dalam hal berkomunikasi. Manajemen komunikasi ini juga akan membentuk suatu alur komunikasi agar nantinya bisa melahirkan koordinasi yang tidak saling berbenturan dan untuk menghasilkan solusi jika nantinya ada perbedaan pendapat. Berikut mengenai fungsi dan manfaat manajemen komunikasi ada 4. Yang pertama adalah manajemen komunikasi sebagai kendali. Nah, di sini manajer akan melakukan pengendalian perilaku kepada tiap anggota dengan bentuk tata tertib atau peraturan anggota. Yang kedua, manajemen komunikasi sebagai motivasi. Di sini pihak manajer akan mengarahkan tiap anggotanya untuk bisa memotivasi setiap anggota untuk bisa bekerja dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan yang ketiga, manajemen komunikasi sebagai bentuk pengungkapan emosional. Di sini komunikasi akan dimanfaatkan sebagai sarana yang penting untuk mengungkapkan emosional pada tiap anggota, sehingga akan mampu meminimalisir segala bentuk permasalahan yang bisa timbul karena konflik pribadi antar individu. Dan yang keempat, manajemen komunikasi sebagai alat penyampaian informasi. Tujuan akhir dari komunikasi ini adalah sebagai sarana menyampaikan informasi serta menentukan pilihan lain dalam langkah mengambil kebijakan yang tepat. Bentuk-bentuk manajemen komunikasi terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah komunikasi formal. Komunikasi formal ini adalah komunikasi yang terjalin antara atasan dan bawahan tanpa memerlukan pengaturan tertentu. Yang kedua adalah komunikasi non formal. Komunikasi ini tidak memerlukan suatu pengaturan tertentu dan sering terjadi secara spontan saja, seperti adanya saran terkait tanggung jawab atau tugas dalam suatu pekerjaan. Dan yang ketiga adalah komunikasi informal. Komunikasi yang dilakukan untuk membahas hal lain di luar pekerjaan. Komunikasi jenis ini akan lebih menekankan hubungan antar manusia, seperti 2 orang karyawan yang curhat tentang masalah kehidupannya di luar pekerjaan. Yang keempat, komunikasi teknis. Komunikasi ini dijalin untuk menyampaikan suatu strategi tertentu, seperti seorang manajer marketing yang memberikan arahan secara teknis tentang cara melakukan pemasaran dengan memanfaatkan media sosial. Dan yang kelima, komunikasi prosedural. Komunikasi yang dilakukan untuk membuat suatu laporan performa pada suatu perusahaan. Materi keempat mengenai proses kontrol atau kontrol proses. Kontrol proses ini adalah suatu aksi untuk mempertahankan kondisi yang diinginkan dari suatu sistem fisik melalui pengaturan variabel-variabel tertentu di dalam sistem tersebut, walaupun terdapat gangguan yang mempengaruhi sistem tersebut dan noise pengamatan. Nah, pentingnya sebuah kontrol proses. Tujuan dari sistem pengendalian yaitu untuk menjaga kualitas dan kuantitas suatu proses. Beberapa alasan sebuah industri memerlukan suatu sistem pengendali. Pertama, karena sistem ini dapat mengurangi human error yang dihasilkan pada sistem pengoperasian sistem dan meningkatkan tingkat keamanan bagi pekerja. Selanjutnya, materi kelima yaitu database control. Keamanan database adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun bukan. Keamanan database tidak hanya berkenan dengan data yang ada pada database saja, tetapi juga meliputi bagian lain dari sistem database, yang tentunya dapat mempengaruhi database tersebut. Hal ini berarti keamanan database mencakup perangkat keras, perangkat lunak, user, dan data.
Agar memiliki suatu keamanan yang efektif, dibutuhkan kontrol yang tepat. Seseorang yang mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur database biasanya disebut administrator database. Seorang administrator inilah yang memegang peranan penting pada suatu sistem database. Oleh karena itu, administrator harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang cukup agar dapat mengatur suatu sistem database tersebut. Secara garis besar, keamanan database dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, ada keamanan server. Yang kedua, ada trusted IP access. Yang ketiga, ada koneksi database. Dan yang keempat, ada access control. Nah, yang pertama itu ada keamanan server. Pelindungan server adalah suatu proses pembatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri, sehingga suatu sisi keamanan yang sangat penting dan harus direncanakan secara hati-hati. Ide dasarnya adalah kita tidak dapat mengakses apa yang kita tidak dapat lihat, atau apakah kita ingin database server kita dapat dilihat seluruh dunia. Database kita bukanlah suatu web server, tetapi jika terdapat koneksi yang tidak dikenali, maka tidak diizinkan. Selanjutnya, ada trusted IP access. Setiap server harus dapat mengkonfigurasikan alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya. Kita tidak memberikan izin kepada semua orang dalam mengakses server. Jika server melayani suatu web server, maka hanya alamat web server itu saja yang dapat mengakses server database tersebut. Jika server database melayani jaringan internal, maka hanya alamat jaringanlah yang boleh menghubungi server. Sangat perlu diperhatikan bahwa jangan pernah menggabungkan server database web dengan server database informasi internal perusahaan. Ini adalah suatu mental yang buruk untuk seorang admin. Trusted IP Access merupakan server database terbatas yang hanya akan memberi respon pada IP yang dikenal saja. Nah, selanjutnya itu ada koneksi database. Saat ini semakin banyak aplikasi dinamis menjadi sangat menggoda untuk melakukan akses yang cepat bahkan update yang langsung tanpa autentifikasi. Jika kita ingin mengizinkan pemakai dapat mengubah database melalui web page, pastikan kita memvalidasi semua masukan untuk memastikan bahwa inputan benar, terjamin, dan aman. Sebagai contoh, pastikan kita menghilangkan semua kode SQL agar tidak dapat dimasukkan oleh user. Jika kita seorang admin yang membutuhkan koneksi ODBC, pastikan koneksi yang digunakan unik. Nah, selanjutnya itu ada access control. Access control ini adalah salah satu bentuk keamanan database yang sering diabaikan karena cukup sulit penerapannya. Penggunaan kontrol akses yang benar dibutuhkan kolaborasi antara sistem administrator dengan pengembang database. Hal inilah yang sulit dilakukan. Pemberian izin user untuk mengakses informasi dapat membuat informasi terbuka kepada publik. Selanjutnya yang keenam adalah output control atau control output. Nah, control output ini berfungsi dalam menentukan konten data yang akan disediakan untuk pengguna. Nah, berupa format dan tampilan serta persiapan dan penyampaian data bagi pengguna. Nah, pengendalian output
merupakan pengendalian yang fokus pada pendeteksian error setelah pemrosesan selesai dilakukan. Jadi, output control ini memastikan bahwa output dari sistem tidak hilang, tidak salah arah, rusak, dan juga privasinya itu tidak dilanggar. Selanjutnya, di output control itu ada kontrol inferensiasi. Nah, ada kontrol selanjutnya, ada kontrol inferensi. Nah, kontrol inferensi ini digunakan untuk mencegah kompromi seperti yang pertama ada positive comparison. Nah, ada positive compromise. Nah, positive compromise ini di mana user menentukan bahwa seseorang itu memiliki atribut tertentu. Misalnya, John Doe itu adalah pecandu alkohol. Nah, selanjutnya ada negative compromise. Negative compromise ini di mana user menentukan bahwa seseorang tidak memiliki atribut tertentu. Misalnya, John Doe ini bukan pecandu alkohol. Selanjutnya ada exact compromise. Exact compromise ini di mana user ini menentukan nilai atribut tertentu dari seseorang secara tepat. Misalnya, Mary Doe memiliki gaji sebesar $120,000 per tahunnya. Selanjutnya ada juga approximate compromise, yang mana user menentukan range dari nilai atribut seseorang. Misalnya, gaji Mary Doe sekitar $100,000 sampai $140,000. Selanjutnya, ada bentuk kontrol dari inferensi. Nah, bentuk kontrol dari kompromi inferensi ada dua, yaitu ada restriction control dan perturbation control. Nah, yang mana restriction control ini membatasi respon bagi pengguna untuk melindungi kerahasiaan data tentang seseorang di basis data. Misalnya, query yang menghasilkan data yang terlalu spesifik itu tidak dieksekusi. Nah, sedangkan perturbation control itu mengidentifikasi noise pada statistik yang dihitung per record dari basis data, misalnya membandingkan data dengan simpangan maksimal yang logis. Yang selanjutnya ada batch output production and distribution controls. Nah, yang mana batch output ini merupakan output yang dihasilkan dari sekumpulan fasilitas operasi dan didistribusikan atau dikumpulkan oleh pengguna. Nah, sedangkan kontrol produksi dan distribusi ini dilakukan untuk memastikan bahwa output telah akurat, lengkap, dan tepat waktu bagi pengguna yang berhak. Jadi misalnya kontrol percetakan untuk memastikan bahwa laporan dicetak dengan printer yang tepat, mencegah pihak yang tidak sah untuk mencetak data sensitif yang terdapat pada laporan, dan juga memastikan bahwa kontrol yang tepat telah diterapkan untuk menguji form dan alat pencetak. Selanjutnya ada bagian dari batch output production dan distribution control, yang mana terdiri dari batch report design, control, dan online output production and distribution control. Nah, batch report design control ini memiliki informasi yang diperlukan seperti report name, time, dan date, juga distribution list, ada processing period covered, ada program producing report, ada contact person, juga security classification, ada retention date, method of destruction, page heading, page number, dan end of job marker. Adapun online output production and distribution control
Ini fokus utamanya adalah untuk memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang berkepentingan yang menerima online output. Jadi mereka melindungi integritas output saat dikirim melalui jalur komunikasi. Juga memastikan bahwa online output tidak dapat dilihat oleh pihak yang tidak berwenang dan mencegah penggandaan online output secara tidak sah. Jadi kontrol ini disediakan sesuai fase-fase produksi dan didistribusi online output, yaitu berupa sumber output, distribusi, komunikasi, menerima dan melihat output, mempertahankan output, dan menghapus output. Selanjutnya ada audit trail control. Nah, di audit trail control ini ada accounting audit trail dan juga ada operation audit trail. Nah, accounting audit trail ini menunjukkan bahwa apa yang ditampilkan bagi pengguna, siapa pengirimnya, kapan output diterima, dan aksi apa yang perlu dilakukan setelah menerima output. Dan juga dapat dikembangkan dengan menentukan apakah ada pihak yang berwenang yang dapat menerima output. Sedangkan di operation audit trail pengelola itu mengelola catatan tentang sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tipe output dan dapat dikembangkan dengan memberikan informasi bagi organisasi untuk meningkatkan ketepatan waktu produksi output dan mengurangi jumlah sumber data yang digunakan. Nah, yang terakhir ada existence control. Existence control ini diperlukan untuk mengembalikan kualitas output jika hilang atau rusak. Misalnya, laporan yang dikirim masuk ke folder spam dan tidak terbaca, atau tagihan pelanggan itu dicuri, ataupun output terkirim ke alamat jaringan yang salah, atau bisa juga jika laporan hancur dalam kebakaran. Jadi ada strategi yang dapat diterapkan seperti large spool file dan juga ada retain the spool file for the longer period. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian aplikasi itu membantu memastikan kelengkapan dan keakuratan pemrosesan transaksi, otorisasi, dan pemeriksaan edit validitas, pemeriksaan urutan numerik, dan juga tindak lanjut manual. Dapat juga mengevaluasi pengendalian atas aplikasi-aplikasi tertentu yang mencakup analisis terhadap risiko dan pengendalian atas aplikasi seperti e-business, sistem perencanaan, dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Itu saja yang dapat kami bawakan mengenai application control. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.